I will not sell it, you wanker. Anarkisme dan anarko-sindikalisme. Rudolf Rocker menulis. Anarkisme terlanjur bernuansa negatif, bukan kata-kata itu? Seperti yang juga yang terbit karena sepak terjang Black Bloc dan juga Ya Basta. Begitu banyak cara pemikiran dan kegiatan yang telah disinyalir sebagai anarkis. Kita akan menghadapi keputusasaan jika mencoba mencakup seluruh kecenderungan yang ada dan mengerucut ke sebuah teori atau ideologi. Baca lebih jelas dan resapkan mengenai apa itu keaslian anarkisme. Rocker kembali terpaksa meninggalkan Jerman untuk menghindari kekejaman rezim Nazi yang baru berkuasa. Ia menjadi figur penting di komunitas Mohegan di Crompound, New York. Menjadi pembicara dan penulis yang sangat produktif dalam dua bahasa, dan ia menghasilkan banyak sekali pamflet-pamflet, artikel, dan juga beberapa buku, sebuah kajian mengenai libertarian dengan konflik antara nasionalisme dan kebudayaan, serta biografi-biografi panjang maupun pendek termaktub kembali dalam buku yang sangat kecil, mungil tipis, tapi memiliki makna yang sangat besar. Seperti yang juga kaum anarkis menuntut penghapusan monopoli ekonomi dan dalam segala bentuk, menuntut hak milik bersama atas tanah serta semua sarana produksi, memberikannya pada setiap orang tanpa pengecualian, karena kebebasan pribadi dan sosial hanya bisa terwujud jika setiap orang punya akses yang sama terhadap ekonomi. Benarkah? Mungkin itu adalah pemikiran utopis yang ada sebelum dan sesudah monarki bangkit, sebuah negara industri yang akhirnya menempati urutan produktivitas ekonomi hampir di segala bidang. Tapi 100 tahun setelah kemenangan monarki Kristen, kebanyakan industri di Eropa lenyap dan tersisa dalam bentuk yang terpuruk, termasuk di kediktatoran Rusia yang dihapuskan sebagai imperialisme baru oleh kaum proletar. Akan tetapi itu juga ternyata bersifat semu, karena sebenarnya anarkisme bukan solusi yang dibakukan untuk setiap masalah yang dihadapi manusia, bukan utopia tatanan sosial yang sempurna. Ia harus mewakili keragaman sosial dan kondisi kehidupan manusia yang ingin mencapai bentuk-bentuk ekspresi yang lebih tinggi dan memberikan suatu titik akhir yang pasti dan cita-cita yang tetap. Kejahatan negara merusak hal-hal baik dari pengertian anarkisme modern sebagai kekuatan moral, transformasi sosial politik, seni memerintah manusia yang mendidik dan memberikan inspirasi untuk memperbaharui kehidupan. Pemaksaan hanyalah merupakan penuntutan pelaksanaan tugas-tugas monoton yang merupakan kelahiran inisiatif yang vital. Kebebasan merupakan intisari sebuah kehidupan dan kekuatan yang mendorong perkembangan intelektual dan sosial. Sejarah dan dinamika filosofis anarkisme berputar-putar mulai dari zaman awal industri, kemudian diasosiasikan dengan banyaknya perlawanan-perlawanan termasuk dari para tokohnya. Mikhail Bakunin, tokoh anarkis, memiliki energi revolusi yang dahsyat. Akan tetapi dia yang anti komunis, memiliki karakter yang otoriter. Bahwasannya pada gilirannya semuanya diputarbalikan atas nama tirani. Anarki mencurahkan sebagian besar kegiatannya dalam gerakan buruh, terutama di Amerika Latin, dan timbullah termasuk gerakan anarko-sindikalisme, memiliki asumsi teoritis yang mencakup ajaran sosialisme, libertarian, dan juga mengadopsi organisasi-organisasi revolusioner di Italia, Spanyol, Prancis, menggema mencapai puncak intelektualitas. Akan tetapi sekali lagi setelah itu
tujuan internasional pun ternyata disalahgunakan, sehingga segala sesuatunya menjadi lain, menjadi bukan seperti yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh para tokoh-tokoh pencipta yang melahirkan ide-ide anarkis sindikalis. Baca ini, kamu akan mengerti. Rudolf Rocker memberikannya untuk kita semua, menuliskannya dengan cukup detail dan juga untuk sebagai perlawanan terhadap apa yang menjadi kegamangan setelah munculnya adopsi terhadap anarko sindikalisme modern. Ternyata semuanya tidak berakhir dengan baik bagi dunia. Tak akan kujual walau berapapun.